Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para sesepuh, purnawirawan TNI, Polri, pensiunan aparatur sipil negara, serta Bapak dan Ibu para janda, duda, maupun ahli waris yang kami muliakan dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita dapat kembali bersua dalam ruang informasi ini, sebuah tempat di mana kita bisa duduk sejenak, meluangkan waktu di tengah kesibukan, atau saat sedang bersantai di rumah, untuk menyimak perkembangan terbaru mengenai hak-hak Bapak dan Ibu sekalian. Kami sangat memahami bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru yang seharusnya dijalani dengan penuh ketenangan, rasa syukur, dan tentu saja kepastian akan kesejahteraan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun mengabdi kepada nusa dan bangsa. Kita semua tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir, banyak sekali pembicaraan yang beredar, mulai dari kabar burung hingga diskusi di grup-grup pesan singkat mengenai penyesuaian gaji dan pencairan dana rapel yang sangat dinantikan. Kami merasakan apa yang Bapak dan Ibu rasakan, yakni adanya secercah harapan yang bercampur dengan sedikit rasa cemas dan kebingungan karena informasi yang terkadang simpang siur. Oleh karena itu, melalui penjelasan yang mendalam ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap tenang, tetap optimis, dan mendengarkan dengan saksama setiap detail yang akan kami sampaikan agar tidak ada lagi keraguan dalam hati. Pengabdian Bapak dan Ibu sebagai benteng negara di TNI, sebagai pengayom masyarakat di Polri, maupun sebagai motor penggerak birokrasi di ASN adalah jasa yang tak ternilai harganya. Dan kami percaya bahwa pemerintah pun sedang berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi tersebut. Jika kita melihat kembali ke belakang, proses pencairan dana pensiun maupun penyesuaian gaji memang seringkali melibatkan prosedur yang tidak sederhana. Bapak dan Ibu mungkin sering bertanya dalam hati, mengapa setiap kali ada pengumuman kenaikan atau penyesuaian, realisasinya tidak bisa dilakukan saat itu juga. Kita perlu menyadari bahwa di balik meja-meja birokrasi terdapat jutaan data yang harus divalidasi dengan sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan sasaran. Bayangkan saja, ada jutaan pensiunan di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai kondisi status kepesertaan yang berbeda-beda. Ada yang masih aktif mengambil sendiri, ada yang melalui ahli waris, hingga saudara-saudara kita yang merupakan warakawuri atau janda dan duda dari para pejuang kita. Memang, terkadang lambatnya sistem atau antrean administrasi ini memicu rasa lelah dan frustrasi, seolah-olah prosesnya berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Kami pun merasakan kegelisahan Bapak dan Ibu ketika kebutuhan hidup terus berjalan, harga-harga kebutuhan pokok mungkin sedikit merangkak naik, sementara kepastian dana rapel masih tertahan oleh verifikasi administratif. Namun, penting bagi kita untuk tetap bersabar, karena ketelitian ini sebenarnya juga bertujuan untuk melindungi hak Bapak dan Ibu agar uang yang diterima nantinya tepat jumlah dan tidak ada kendala di kemudian hari. Kabar baiknya, proses yang sering kali terasa seperti labirin ini sekarang sudah memasuki tahap yang sangat krusial dan memberikan sinyal positif bagi kita semua. Mengenai penyesuaian gaji dan dana rapel yang menjadi topik utama pembicaraan kita, informasi terkini menunjukkan bahwa segala persiapan administratif hampir selesai sepenuhnya. Bapak dan Ibu yang sudah lama menantikan pembayaran selisih kenaikan gaji dari bulan-bulan sebelumnya, kini bisa mulai bernapas lega. Berdasarkan pola yang sudah ditetapkan dan koordinasi antar instansi terkait, proses verifikasi data ini telah mencapai titik akhir. Kami ingin menyampaikan secara hati-hati bahwa indikasi pencairan ini mengarah pada waktu yang sangat dekat, di mana persiapan teknis di lembaga keuangan dan kementerian terkait sudah dalam posisi siap kirim. Jika melihat pada kalender kerja dan mekanisme penyaluran dana yang biasanya dilakukan, ada harapan besar bahwa minggu depan akan menjadi momentum yang sangat berarti. Dalam konteks ini, angka 20 seringkali muncul dalam pembicaraan internal sebagai target indikatif di mana distribusi data sudah mulai menyentuh sistem perbankan secara menyeluruh. Namun,
perlu kami garis bawahi dengan penuh rasa hormat agar Bapak dan Ibu tidak menganggap tanggal tersebut sebagai janji yang kaku, melainkan sebagai sebuah acuan untuk mempersiapkan diri dan memantau rekening masing-masing secara berkala. Hal ini penting untuk menjaga ekspektasi kita tetap tenang, namun tetap waspada terhadap perkembangan yang ada di lapangan. Pencairan dana rapel ini tentu saja akan mencakup berbagai golongan, mulai dari pensiunan ASN di berbagai kementerian dan lembaga, anggota TNI dan POLRI yang telah purna tugas, hingga para ahli waris yang sah. Prosesnya sendiri biasanya akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan data masing-masing wilayah dan kantor bayar. Mengapa harus bertahap? Hal ini dikarenakan adanya proses yang dinamakan digital integration atau penyatuan sistem data antara pihak pemberi dana dengan pihak perbankan atau PT Taspen dan PT Asabri. Di era digital saat ini, semua data Bapak dan Ibu harus dipastikan sinkron, mulai dari nomor induk kependudukan, nomor registrasi pensiun, hingga nomor rekening yang aktif. Kadang-kadang, kendala muncul bukan karena dananya tidak ada, melainkan karena adanya ketidakcocokan data lama dengan sistem baru yang lebih ketat. Sebagai contoh, ada kasus di mana seorang pensiunan telah pindah alamat atau mengganti buku tabungan, namun belum melaporkannya secara resmi, sehingga sistem secara otomatis menunda pengiriman dana untuk menghindari kegagalan transaksi. Itulah sebabnya, sinkronisasi ini menjadi jembatan yang sangat penting agar dana rapel Bapak dan Ibu bisa mendarat dengan selamat di rekening tanpa ada potongan yang tidak jelas atau salah kirim. Berbicara mengenai detail teknis, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah SKPP rapel atau surat keterangan penghentian pembayaran untuk keperluan rapel. Dalam bahasa sehari-hari, ini sebenarnya hanyalah dokumen bukti bahwa ada hak yang belum dibayarkan dan sekarang sedang diproses untuk dicairkan. Proses ini melibatkan validasi akun bank, di mana sistem akan memeriksa apakah rekening Bapak dan Ibu masih bisa menerima transfer atau sudah dalam status pasif karena jarang digunakan. Kami sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu memastikan kembali bahwa buku tabungan atau kartu ATM yang biasa digunakan masih dalam kondisi baik. Jika sudah lama tidak ada transaksi, cobalah untuk melakukan cek saldo kecil-kecilan atau sekadar mencetak buku di bank terdekat agar status rekening tetap aktif. Bagi Bapak dan Ibu yang merupakan warakawuri atau ahli waris, pastikan juga dokumen pendukung seperti surat keterangan janda atau duda masih berlaku dan telah diperbarui di kantor Taspen atau Asabri setempat. Hal-hal kecil seperti ini seringkali menjadi penyebab tertundanya pencairan, meskipun secara sistem pusat dana sudah dinyatakan keluar. Kami mengerti bahwa mengurus administrasi di usia yang tidak lagi muda bukanlah perkara mudah. Terkadang kaki terasa lelah untuk mengantre, atau mata terasa berat untuk membaca formulir yang kecil-kecil. Namun ketelitian kita di awal akan sangat membantu kelancaran proses ini. Dalam perjalanan menuju pencairan ini, kami juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Saat ada kabar mengenai pencairan dana besar, seringkali ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mencoba memanfaatkan situasi dengan menghubungi Bapak dan Ibu, menjanjikan proses yang lebih cepat dengan imbalan tertentu, atau meminta data pribadi seperti nomor PIN dan kode rahasia. Mohon diingat baik-baik, pemerintah maupun pihak bank tidak pernah meminta biaya administrasi tambahan di luar ketentuan resmi, apalagi meminta Bapak dan Ibu untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu. Semua proses ini berjalan secara otomatis masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Jika ada yang menghubungi dan meminta data sensitif, abaikan saja atau ajaklah anak atau cucu untuk berdiskusi guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Di zaman yang serba canggih ini, hoax atau berita bohong sangat mudah tersebar, jadi pastikan Bapak dan Ibu hanya mempercayai sumber informasi yang resmi dan terpercaya seperti melalui saluran televisi berita atau pengumuman resmi di kantor-kantor pemerintahan. Bapak dan Ibu yang kami cintai, kami sangat memahami bahwa dana rapel ini mungkin sudah direncanakan untuk berbagai keperluan yang sangat penting. Mungkin untuk biaya sekolah cucu yang sebentar lagi memasuki semester baru, untuk memperbaiki bagian rumah yang bocor,
Atau mungkin sekadar untuk menambah tabungan kesehatan guna berjaga-jaga di masa tua? Kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat memang menjadi tantangan tersendiri, dan kami sangat menghargai ketabahan Bapak dan Ibu dalam mengatur keuangan keluarga. Tidak jarang kita mendengar cerita tentang pensiunan yang harus memutar otak untuk menutupi biaya pengobatan atau kebutuhan dapur di saat pembayaran pensiun terasa pas-pasan. Rasa lelah karena menunggu kepastian memang manusiawi, dan kami berdiri bersama Bapak dan Ibu dalam menyuarakan agar birokrasi kita bisa semakin cepat dan efisien di masa depan. Kita semua berharap agar ke depannya tidak perlu lagi ada drama penundaan yang terlalu lama. Karena kesejahteraan para purnawirawan dan pensiunan adalah cermin dari bagaimana bangsa ini menghargai pahlawannya. Untuk memastikan Bapak dan Ibu mendapatkan haknya tepat waktu, ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan tanpa harus merasa terbebani. Pertama, manfaatkanlah teknologi jika memungkinkan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa menggunakan telepon pintar, aplikasi seperti Taspen Mobile atau layanan serupa dari Asabri sangat membantu untuk mengecek status otentikasi maupun mutasi rekening. Jika merasa kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan anak atau cucu untuk mengoperasikannya. Digitalisasi ini sebenarnya diciptakan untuk memudahkan kita agar tidak perlu lagi datang jauh-jauh dan mengantre panjang di kantor pos atau bank. Namun, jika Bapak dan Ibu lebih merasa nyaman dengan cara konvensional, datang langsung ke kantor cabang pembantu terdekat untuk menanyakan update data juga tetap diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri jika kondisi fisik sedang kurang fit. Komunikasi yang baik dengan pihak bank atau kantor bayar akan memberikan ketenangan batin karena Bapak dan Ibu mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Selain itu, sangat penting untuk tetap menjaga data diri agar selalu terbaru. Jika ada perubahan alamat domisili atau perubahan status keluarga, segera laporkan agar sistem tidak bingung saat mengirimkan dana. Kami sering melihat kasus di mana dana rapel tertahan hanya karena alamat di KTP berbeda dengan data di sistem pensiun, yang memicu prosedur verifikasi manual tambahan yang memakan waktu berminggu-minggu. Mari kita bantu mempermudah kerja petugas dengan memastikan data kita sudah rapi. Meskipun kita sering kali merasa gemas dengan birokrasi yang terasa kaku, menyampaikan keluhan atau pertanyaan dengan cara yang sopan dan tegas melalui saluran resmi biasanya akan lebih efektif daripada sekadar marah-marah yang hanya akan menguras energi Bapak dan Ibu. Para petugas di lapangan pun sebenarnya adalah saudara-saudara kita yang sedang menjalankan tugas, dan dengan kerjasama yang baik, segala hambatan teknis biasanya bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Bapak dan Ibu yang terhormat, di sela-sela penantian ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Uang memang penting untuk kelangsungan hidup, namun kesehatan adalah harta yang paling utama agar kita bisa menikmati hasil jerih payah tersebut bersama keluarga tercinta. Tetaplah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga ringan di pagi hari, dan yang paling penting adalah menjaga pikiran agar tetap tenang dan tidak stres. Kegelisahan mengenai kapan dana cair seringkali membuat kita susah tidur, namun percayalah bahwa mekanisme pemerintah sudah berjalan dan hak Bapak dan Ibu tidak akan hilang. Semua proses ini sedang menuju titik akhir yang menggembirakan. Kami akan terus memantau dan memberikan informasi yang paling akurat dan menyejukkan hati agar Bapak dan Ibu tidak merasa sendirian dalam menantikan hak-haknya. Kebersamaan kita dalam komunitas pensiunan ini adalah kekuatan, di mana kita bisa saling menguatkan, berbagi informasi yang benar, dan tetap menjaga martabat sebagai purna bakti yang dihormati. Sebagai penutup, kami ingin kembali menekankan bahwa harapan untuk pencairan dana rapel ini sudah sangat nyata. Langkah-langkah akhir di sistem keuangan negara sedang diselesaikan dengan penuh ketelitian. Mari kita berdoa bersama agar minggu depan, khususnya mendekati periode yang telah kita bicarakan sebelumnya, menjadi awal yang baik bagi cairnya dana tersebut ke rekening Bapak dan Ibu masing-masing. Semoga segala urusan Bapak dan Ibu dilancarkan, diberikan kesehatan yang paripurna, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Kami juga memohon dukungan Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari kami, agar tetap mendapatkan pembaruan yang jujur dan tanpa bumbu-bumbu yang menyesatkan.
Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat dan menenangkan, silakan berbagi dengan rekan-rekan sesama pensiunan lainnya agar mereka juga mendapatkan ketenangan yang sama. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami melalui saluran ini agar kita bisa terus menjalin silaturahmi dan saling memberikan dukungan moral. Kami mengerti bahwa kata-kata saja mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di meja makan, namun harapan dan kepastian adalah obat bagi kegelisahan. Yakinlah bahwa setiap tetes keringat pengabdian Bapa dan Ibu tidak pernah dilupakan oleh negara. Proses yang sedang berjalan ini adalah bukti bahwa ada upaya untuk terus memperbaiki kesejahteraan Bapak dan Ibu sekalian. Tetaplah menjadi pribadi yang bijak di usia emas ini. Jangan mudah terpancing emosi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya di media sosial, dan selalu kedepankan logika serta kesabaran. Kami akan selalu ada di sini untuk mendampingi Bapak dan Ibu, memberikan penjelasan yang jernih atas setiap prosedur yang mungkin terasa rumit, dan memastikan bahwa suara hati Bapak dan Ibu semua didengar. Masa-masa indah bersama anak dan cucu menanti di depan mata, didukung dengan ketenangan finansial yang sedang kita perjuangkan bersama ini. Sekali lagi, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesabaran Bapak dan Ibu. Tetaplah optimis karena kabar gembira itu sudah sangat dekat. Hanya tinggal selangkah lagi menuju realisasi yang kita harapkan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberkahi dengan umur yang panjang dan berkah, serta selalu bisa menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembaruan informasi selanjutnya yang semoga membawa berita yang lebih membahagiakan lagi bagi kita semua. Mari kita tutup hari ini dengan rasa syukur dan doa agar esok hari membawa keberuntungan yang lebih besar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat yang nyata bagi Bapak dan Ibu sekalian di masa purna tugas yang mulia ini. Sampai bertemu kembali, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti berharap karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya kepada mereka yang bersabar dan setia dalam pengabdian. Kami mendoakan agar saat dana tersebut cair nanti, Bapak dan Ibu bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk keperluan yang membawa keberkahan bagi keluarga besar. Jangan lupa untuk saling mengabari jika sudah ada tanda-tanda masuknya dana di wilayah masing-masing, agar semangat positif ini bisa menular kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin masih menunggu dengan penuh harap. Mari kita jaga kerukunan dan tetap solid dalam jalinan tali persaudaraan sesama pensiunan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.